Dekat dengan CIA, sosok jenderal ini lolos dari target penculikan G30 SPKI. Dua jenderal selamat dari target penculikan dan pembantaian PKI melalui gerakan 30 September atau G30 SPKI pada 1965. Selama ini publik lebih mengenal sosok Jenderal Aha Nasution yang sebagai jenderal selamat dari penculikan dan pembantaian G30 SPKI 1965. Namun, ada satu lagi sosok jenderal yang lolos dari penculikan dan pembantaian G30 SPKI yakni Brigjen Ahmad Sukendro. Sosok Brigjen Ahmad Sukendro memang jarang dikenal publik. Saat perwira-perwira daerah resah dengan kebijakan Jakarta dan berniat menuntut opsi otonomi, Sukendro tentunya atas perintah Nasution menggelar operasi intelijen. Orang-orangnya masuk ke daerah dan menginfiltrasi pola pikir para perwira di daerah. Tak hanya dalam lingkup nasional saja kiprah Sukendro, seiring dengan tugas belajar yang diperolehnya di Amerika Serikat, ia juga sukses menjalin kontak dengan CIA. Beberapa program kerjasama TNI dan CIA mampir lewat tangannya, sampai-sampai ada anggapan pada masa itu, sosok Sukendro lah tembali utama yang menghubung Nasution dan juga Ahmad Yani dengan CIA. Bahkan dalam salah satu versi skenario Gestok, karena kecerdasan dan lobi baiknya dengan CIA, Sukendro disebut-sebut sebagai salah satu orang yang layak dicurigai sebagai dalang. Seperti disebut dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto, karangan FX, Baskara Tulus Wardaya. Jika di satu sisi dianggap sebagai dalang, sisi lain apa yang membuat Sukendro masuk dalam daftar bidikan PKI? Sukendro termasuk sosok penting di tubuh militer. Namanya masuk dalam grup jenderal elit yang dekat dengan Nasution maupun Yani. Belakangan, grup ini dikenal sebagai Dewan Jenderal. Anggotanya 25 orang, namun 4 motornya adalah Maijen S. Parman, Maijen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Brigjen Sukendro. Grup ini aktif melakukan counter politik untuk menandingi dominasi PKI. Nah, pokal Sukendro ini tentu saja membuat PKI geram. Bagi PKI, perwira intelektual yang satu ini adalah bahaya laten. Ia selamat dari penculikan itu karena Soekarno meminta Sukendro menjadi anggota delegasi Indonesia untuk peringatan hari kelahiran Republik Cina 1 Oktober 1965. Selepas peristiwa itu, peran Sukendro mulai tersisih oleh kiprah Ali Mortopo. Namun setidaknya Sukendro masih mencoba berupaya, apa yang disebut mantan dubes Kuba dan juga teman dekat Soekarno. A.M. Hanafi dalam biografinya memperlihatkan hal itu. Hai pemirsa Seni Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.